warga yang positif terinfeksi virus corona. Kasus corona pertama di Indonesia. 2 WNI positif terjangkit virus corona. Indonesia have tested positive for COVID-19. Awal pemerintah ini benar-benar mempersiapkan. Persiapan misalnya rumah sakit, lebih dari 100 rumah sakit yang siap dengan ruang isolasi mengenai virus corona. Dengan standar isolasi yang baik. Kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah dan memakan korban jiwa. Kasus COVID-19 di Indonesia bertambah. Ini merupakan yang kelima kalinya Pemprov DKI memperpanjang PSBB transisi. Kebijakan PSBB merupakan salah satu upaya Pemprov DKI untuk menekan laju penyebaran virus corona. Pandemi Corona diyakini telah mengubah struktur kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perencanaan tata ruang kota. Terlebih setelah pandemi berakhir, pihak-pihak terkait tentunya perlu menyiapkan perencanaan kota yang lebih sehat guna mengantisipasi pandemi serupa terulang kembali di masa yang akan datang. Sebelumnya perlu diketahui, tata ruang adalah wujud dari struktur ruang serta pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak. Selain itu, tata ruang juga berfungsi untuk menciptakan pola pemanfaatan ruang yang dapat mengakomodasi segala bentuk kegiatan di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan tata ruang merupakan hal penting dalam pembangunan suatu kota maupun suatu negara. Namun, kenyataannya, kondisi existing yang seringkali kita temukan di Indonesia adalah rendahnya pengaplikasian perencanaan tata ruang. Sistem yang terintegrasi antara tata ruang dan perizinan juga belum cukup mampu untuk menyempurnakan pengaplikasiannya. Hal ini lagi-lagi dikendalikan oleh kondisi ekonomi Indonesia. Berikut ini merupakan variabel yang mempengaruhi tata ruang. Yang pertama yaitu kepadatan penduduk. Kawasan pemukiman padat penduduk sangat sulit untuk meminimalisir kontak langsung dengan orang lain akibat keterbatasan ruang. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa semakin padat kota itu semakin tinggi untuk terdampak pandemi COVID-19. Namun jika dilihat, korelasi antara kepadatan penduduk dan COVID-19 tidak begitu kuat. Bukan karena kepadatan yang menyebabkan sebaran COVID-19 itu semakin tinggi, tetapi konektivitas manusia yang ada di dalamnya yang menyebabkan sebaran COVID-19 itu menjadi semakin tinggi. Tingkat urbanitas. Perpindahan penduduk dari desa ke kota ataupun sebaliknya tentu akan mempengaruhi tata ruang di kawasan tersebut. Konektivitas. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, konektivitas manusia mempengaruhi sebaran COVID-19. Yang terakhir yaitu tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas dengan epicentrum merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam variabel keruangan terkait penyebaran pandemi COVID-19. Pandemi ini otomatis mempengaruhi hubungan antara kota dan desa. Desa dianggap sebagai korban penerima penyakit dari kota. Tentunya Indonesia perlu meningkatkan integrasi hubungan antara kota dan desa, terutama pada aspek pilar-pilar ketahanan terhadap pandemi. Tentunya pemerintah serta pihak-pihak terkait perlu merencanakan langkah-langkah yang akan diambil ke depannya untuk merencanakan tata ruang kota yang jauh lebih siap menghadapi pandemi di masa yang akan datang.
Lalu langkah seperti apa yang diperlukan agar suatu kota atau desa bisa tahan terhadap bencana? Langkah yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan rencana pemulihan atau recovery plan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dan merekomendasikan prioritas penanganan pasca pandemi terkait dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kritis dalam mengobservasi fenomena dan dampak yang ada. Langkah ini dilakukan untuk mengobservasi beberapa hal seperti dampak keruangan terhadap kota dan wilayah. Selanjutnya yaitu merencanakan kota sehat. Dalam merencanakan kota yang sehat, bukan hanya soal merancang lingkungan kota yang sehat dan menyehatkan warga kotanya, tetapi juga mempersiapkan kotanya untuk kuat mempengaruhi badai pandemi dengan dampak seminim mungkin. Dalam artian dengan mendapatkan dampak minim dan pemulihan kota secepat mungkin. Bagaimana ke depan ruang kota bisa lebih dipersiapkan untuk kondisi krisis. Penataan digital infrastruktur. Hal ini penting karena semua lini pekerjaan dan kehidupan masyarakat ke depan akan berkaitan dengan dunia digital. Berikutnya yaitu housing. Langkah ini adalah bagaimana menciptakan lingkungan perumahan yang bisa menjadi tempat kerja, bermain, belajar, dan tentunya tempat istirahat. Dan tak lupa yang paling penting yaitu peningkatan pada fasilitas sanitasi dan kebersihan pada kawasan permukiman. Dan yang terakhir yaitu transportasi. Transportasi merupakan hal yang perlu dipersiapkan dengan baik, seperti konektivitas antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya perlu diperhatikan, serta jarak dan waktu tempuh yang dibutuhkan dengan moda transportasi tersebut. Tata ruang yang maksimal tidak akan berarti apabila tidak ada dipengaruhi oleh aktivitas atau perilaku masyarakat. Oleh karena itu, rencana-rencana kota dan panduan rancang kota harus mengadopsi strategi penanganan pandemi di masa yang akan datang. Walaupun masih banyak terdapat kekurangan dalam perencanaan tata ruang kota di Indonesia, tentunya kedepannya sangat diharapkan Indonesia mampu merencanakan perencanaan tata ruang kota berbasis mitigasi pandemi agar dapat mengantisipasi terjadinya pandemi di masa yang akan datang.